Nah ini yang menurut gue yang paling parah nih bro nih. Para pegawai Konami yang dilihat tidak lagi mampu berguna dan berfungsi untuk Konami, bro dengerin, akan dialihkan ke lapangan kerja yang lain. Bahkan, beberapa dari mereka dipindahkan ke posisi tak semestinya, seperti menjadi petugas keamanan, jadi satpam, dan sebagai kebersihan di pabrik produksi mesin pachinko, jadi petugas kebersihan di toko judi. Anjing. Thanks for clicking on the video. Selamat datang di Suara Gary Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan terus bisa memberikan manfaat tentunya buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, jadi di video kali ini gue tadi lagi iseng ya. Gue iseng nanya ke ChatGPT sejarah kelam Konami gitu. Itu banyak dikasih sama ChatGPT, tapi gue di sini nemu satu yang menarik dari CNN Indonesia, bro. CNN Indonesia, sebetulnya ini berita lama bro, berita tahun 2015 Agustus. Cuman gue mikir ini perusahaan Konami ini apakah tidak rubah, apakah akan seperti ini terus gitu Konami ya. Ini gue akan nyeritain baca berita aja lah, baca berita dari CNN Indonesia yang headline-nya bobrok Konami perlakukan karyawan bak tahanan. Anjing perusahaan toksik bro. Jadi bro-bro yang sekarang lagi kerja ini syukurilah gitu ya kondisi tempat lingkungan kerjanya sekarang, karena mungkin saja di luar perusahaan yang Anda kerja sekarang ini perusahaan neraka bro, seperti Konami ini bro. Tuh Jakarta, CNN Indonesia menyebut game Pro Evolution Soccer, PES, Metal Gear, dan Silent Hill maka tak lepas dari peran Konami, pengembang game salah satu yang terbesar di Jepang tuh. Saat ini Konami tengah disorot bukan karena prestasinya bro, namun perlakuan perusahaan terhadap karyawan. Wah anjir, eksploitasi karyawan ya mah. Bobrok ini dibuka oleh media lokal setempat yang namanya Nikkei medianya ya, yang mengupas mengenai horor di balik tembok perusahaan tersebut tuh. Bahkan disebut-sebut perlakuan Konami ke karyawannya bagaikan seorang tahanan tuh. Jadi bukan cuma Anda user eFootball yang diperlakukan sebagai tahanan, tiap hari harus login, tiap hari harus nge-shoot ke gawang daily login itu, terus tiap hari harus nyelesain event, Senin Kamis harus nyelesain event, terus harus dipaksa ngumpulin koin, GP secara tidak langsung gitu ya. Itu kita dibikin sebagai tahanan Konami bro. Anda harus sadar itu. Gue realita aja, gue juga ngerasa kayak wah ini gue makin, kalau ada yang ketinggalan tuh gue kayak wah nggak login misalkan sehari, wah anjir ada yang kurang, itu gue udah menjadi mengikat gitu. Konami mengikat kita secara tidak langsung, bukan cuma karyawan nih, tapi kita juga sebagai user eFootball juga diperlakukan sebagai tahanan sepertinya. Nah bagaimana tidak katanya sejumlah aturan ketat tak manusiawi dilakukan oleh Konami. Sejumlah aturan ketat tak manusiawi, anjing, dilakukan oleh Konami untuk mendorong kerja. Oke. Ini karena mentang-mentang di Jepang gitu, jadi Anda ini mengusung teori-teori kerja Rodi di tahun 1945 mungkin ya. Gila. Perilaku dan rahasia dari isi kotak Konami. Dari laporan tersebut berikut daftar perlakuan Konami ke karyawannya. Oke. Ini gak tahu gue kalau orang-orang yang kerja di Jepang apakah sistem kerjanya seperti itu teman-teman, karena gue belum pernah ke Jepang dan belum pernah tahu gimana sistem kerja di sana. Kalau ada teman-teman yang tahu bagaimana sebetulnya yang real terjadi kalau kita kerja di Jepang, jadi TKI di Jepang kayak gimana gitu, apakah kayak gini gitu ya. Tuh ini kita bacain satu-satu nih. Oh ini nih, Kojima Production, studio di balik pembuatan Metal Gear Solid 5 yang disebut sebagai Number 8 Production, tak memberikan izin karyawannya untuk menggunakan internet.
oke, dan hanya mengirimkan pesan ke jaring internal. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah informasi keluar dari kantor. Lebay bro, menurut gua mah bro. Sekarang Steve Jobs katakan itu perusahaannya lebih gede lah daripada Konami. Steve Jobs Apple itu kan pasti atau rahasia negara misalkan. Gua nggak pernah ngedenger ada PNS nggak boleh pakai internet gitu. Negara, bayangin aja negara, masa perusahaan Konami lebih besar daripada negara? Ya tidak mungkin lah, karena negara pasti sudah besar kan, apalagi negara Jepang sendiri atau negara Indonesia sendiri itu tidak boleh menggunakan internet. Lebay anjir Konami ya, syukuran. Nggak mungkin lah, rahasia-rahasia itu pasti ada di dalam internal. Nikkei menyebut karyawan yang ingin makan siang akan dipantau dengan kartu absen. Apabila makan melewati jam makan siang, nama karyawan akan disebut melalui pengeras suara. Ini gue inget subscriber gue ya, Bang Ariel ya, R besar, Bang Ariel, Anda di mana? Anda ditunggu di ruang kerjaan. Anda jangan makan cilok mulu, jangan makan tempe mendoan mulu. Gitu Bang Ariel, kalau Anda bekerja di perusahaan Konami terus hobi Anda ini cuma makan. Hah? Anda akan dipanggil sama pengeras suara, Bang Ariel, Kang Deden gitu kan, Bang Kriwul, Bang Pans gitu, Bang Maul, siapa lagi? Gua sebutin satu-satu nih yang pada makan kemana nih? Pada kosong ruang kerja tuh. Anda kalau di Konami nanti dipanggil di pengeras suara kalau makan Anda lama. Gitu bro. Aduh anjir, ini mah kebangetan bro, menurut gua mah bro. Sampai kayak gini makan aja. Tapi mungkin budaya Jepang ya, gua juga nggak tahu kan, budaya Jepang memang seperti ini gitu bro. Tolong kasih tahu gua bro. Gitu, ada temen-temennya bro, ini ada yang kerja di Jepang lah, kasih tahu nih, oh kayak gini bang di Jepang, oh gitu. Terus kenapa udah tahu perusahaannya toksik gini gitu ya, kenapa masih tetap kerja gitu? Aneh gua. Atau gue pikir analisa nih, jangan-jangan begitu tekan kontrak gitu kan sama Konami, asik, gue bangga dong, gue kerja di Konami, gue kerja di Google misalkan gitu, gue pegawai Konami, orang dalam Konami, begitu masuk ke lingkungan pekerjaan bro, perusahaan neraka. Sedangkan kontrak masih ada 2 tahun lagi gitu, nggak bisa keluar, mungkinnya pekerjaannya kasihan tuh. Di setiap sudut kantor Konami terpasang banyak kamera. Ini bukan semata-mata karena keamanan, namun mengontrol kerja karyawan. Dikontrol kerja juga. Tapi kalau ini mah di Indonesia juga udah banyak lah. Mungkin ya di Jakarta perusahaan-perusahaan yang besar itu kamera-kamera CCTV di mana. Jadi si owner tuh atau atasan tuh bisa memantau pekerjanya dengan baik ya. Ya kalau ini mah sama aja di Indonesia juga udah kayak gini kan bro ya gitu. Nah, sebagian besar karyawan tidak memiliki email kantor secara permanen. Kebijakan ini dilakukan agar karyawan Konami tidak bisa dikontak perusahaan lain dan mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Oh gila, dikontak perusahaan. Jadi ini tuh menurut gua Konami menutup karir karyawan bro kalau kayak gini. Jadi ini kan disebutkan lain mendapatkan kesempatan kerja yang lebih. Tuh, Konami tidak bisa dikontak perusahaan lain, agar karyawannya tidak bisa dikontak perusahaan lain dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi udah tahu bahwa si perusahaan Konami itu busuk gitu ya. Itu si perusahaannya nggak boleh pakai email gitu, nggak bisa dia pakai kontak-kontak email kalau ada pergi-pergi gitu kemana gitu kan. Nggak bisa dia tukeran email gitu. Karena apa? Karena dia menutup peluang pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang lebih baik mungkin di sini. Wah jahat anjir Konami bener-bener. Bukannya mensejahterakan karyawan gitu ya. Sok lu kalau owner yang baik menurut gua kan, gua usaha nih gitu kan. Lu juga harus usaha, karyawan gua juga harus usaha gitu. Ilmu gua diturunin semua kalau gua punya ilmunya gitu. Bukan berarti lu nggak boleh, pokoknya lu nggak boleh keluar dari sini, lu harus di sini terus, harus di ujung telunjuk gua terus gitu. Nah sedangkan gua orangnya nggak bisa diatur bro, makanya gua nggak bisa kerja sama orang lain bro, gitu. Tuh lanjut. Nah ini yang menurut gua yang paling parah nih bro nih.
Para pegawai Konami yang dilihat tidak lagi mampu berguna dan berfungsi untuk Konami, bro dengerin, akan dialihkan ke lapangan kerja yang lain. Bahkan, beberapa dari mereka dipindahkan ke posisi tak semestinya, seperti menjadi petugas keamanan, jadi satpam, dan sebagai kebersihan di pabrik produksi mesin pachinko, jadi petugas kebersihan di toko judi. Anjing. Ini parah bro, ini mah bro, lu udah, wah anjing. Jadi kemarin yang bilang, bang udah stop lu, jangan roasting Konami mulu. Ya ini gua bukti-buktinya ada bro, gitu. Gimana dong gitu. Nggak ada orang lain yang menyuarakan, ya di sini gua menyuarakan aja gitu bro. Mau orang lain suka mau enggak ya I don't care lah gitu. Gue pokoknya ikigai aja, gue menganut ikigai gitu bro. Ini balik lagi ke sini lah, Konami memantau karyawan. Jadi Anda ini kalau bekerja di Konami nih, Bang Pans, Bang Maul, Bang Kriwul ya, Bang Maul, Bang Deden, semua Bang Toto ya. Anda ini kalau bekerja di Konami, Anda sudah tidak terpakai, Anda dibuang menjadi satpam. Atau menurut kalau saya jadi owner Konami bang, saya jadi petinggi Anda nih ya, saya akan membuang Anda bekerja menjadi aduh, kalau gue sebut kayaknya gue nanti akan dibilang, wah bang lu menghinakan pekerjaan orang lain. Oh enggak gitu ya, gue gak akan nyebut itulah. Udah gak jadi. Karena kadang-kadang gitu gue suka susah bro sama netizen Indonesia tuh kadang-kadang, karena gue hidup di suka nonton stand up komedi, suka nonton Bang Raditya Dika, Bang Uus, Mongol Stress, terus siapa lagi lah stand up komedian gitu kan. Kalau ada sarkas atau kayak roasting gitu kan udah nggak ada yang sakit hati gitu kan, nggak ada yang masuk apa. Cuman gue di sini baru sadar gitu, ternyata tidak semua orang ini bisa diajak bercanda bro gitu. Jadi jokes gue ini kadang-kadang nggak masuk sama mereka gitu, tapi nggak apa-apa. Gue senyum aja, ahai gitu. Oh ternyata hidup Anda ini serius banget gitu ya. Ya udah gitu. Nah ini balik lagi gitu ke sini. Jadi tuh fakta Konami bro. Ini yang ada sebenarnya di balik perusahaan Konami. Bukan menurut gue ya, tapi dari sumbernya nih, CNN Indonesia bro, terpercaya bro. Terus di sini gue mau ngembangin lagi nih, nggak apa-apa lama juga, nggak akan nonton sampai sini nggak apa-apa. Gue cuma pengen ngumpulin orang-orang yang suka dengan konten ini aja sampai sini nontonnya gitu ya. Lanjut nih bro nih, kenapa? Karena di sini gue berasumsi bahwa kalau uang yang Konami pakai ini sekarang ya, top up duit gacha, lu top up beli koin di eFootball ya, itu kemana anjing larinya, bro? Kalau perusahaan Konami masih seperti ini sampai sekarang bro, gue masih wah gila. Gue kasihan sama yang kerja Konami bro, yang kerja jadi pegawai Konami, anjing. Gila anjing. Lu lihat koruptor aja di Indonesia di pemerintahan ya, pejabat ada yang korupsi aja kesel bro. Kesel nggak bro? Kesel. Ini duit rakyat, kemana Anda pakai duit rakyat segala macam, tuh manti lu gitu kan, dimaki-maki misalkan. Ini sedangkan itu kalau menurut gue ini gue berpartisipasi langsung gitu di sini sama eFootball gitu kan. Itu duit gue top up anjing kemarin 1 juta kemana anjing gitu larinya. Apa jangan-jangan lu makan sendiri, itu pegawai lu pikirin gitu. Sejahterakan juga pegawai lu anjing gitu. Jangan cuma isi perut lu doang yang dimakan gitu. Yang dimakan sama isi perut lu doang gitu. Gue ngerosting gini ke Konami, kalau HP gue meleduk lagi ya berarti gue kena kutukan Konami lagi. Tapi gue gak takut lah gitu, hajar aja. Jadi ini duit top up temen-temen gitu kan, yang top up 10 juta, Bang Wahyu top up sekian juta, misalkan Bang Windah, terus Bang siapa? Dandi Purwadinata top up, misalkan Bapak Eput, termasuk teman-teman yang top up itu duitnya kemana gitu? Maksudnya apakah tidak dipakai? Sekarang lisensi aja susah banget bro anjing. Ini gue curiga anjing kalau kayak gini masih toksik kayak gini, wah. Dan Konami ngedeketin FIFA itu sekarang itu, udahlah, nantilah dibahas di video lain.
Gitu bro, jadi berat jadi pegawai Konami. Gue jadi mikir-mikir lagi nih. Jadi untung gue masih magang ya, jadi marketing Konami doang gitu. Jadi tunggu aja lah, nanti videonya juga ada podcast marketing Konami. Di situ gue akan ngegoreng teman-teman aja pokoknya biar top up. Meskipun gue sebetulnya ini user gratisan bro ya, tapi gue karena bekerja di jadi marketing Konami, jadi gue ngegoreng teman-teman. Jadi udahlah, segitu aja video gue kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan terus bisa memberikan manfaat tentunya atau hiburan buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Kalau kamu suka video ini, tolong like, share, dan subscribe. Suara Gary ngebahas seputar sepak bola, anime, dan filosofi. Video ini dibuat berdasarkan riset sendiri dari sumber resmi terpercaya. Gue juga ngebuat ebook plus podcast tentang kehidupan sehari-hari sebagai pengetahuan untuk membuka wawasan teman-teman semua. Oh iya nih, ada ebook gratis yang bisa didapetin dengan ketentuan berlaku. Cek link di deskripsi.